Selamat malam, saya Panembahan Dr. Misty, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Dr. Misty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Benda-benda kuno memang memiliki daya tarik tersendiri, dan terkadang benda-benda kuno meninggalkan suatu residu energi mistis. Seperti halnya kisah mistis Gerobok Lengek. Kisah ini dialami oleh Ajeng Laksmi. Selamat mendengarkan. Saya punya rumah di Boyolali. Isinya barang antik hasil koleksi papa. Salah satu isinya adalah gerobok lengek. Mau tahu nggak di rumah saya dipakai apa sama papa? Yap, meja makan. Dikasih taplak batik seunik itu papaku. Jadi gerobok lengek ini kalau nggak salah tempat tidur zaman dahulu. Tapi di tengahnya kayak ada berangkas untuk penyimpanan makanan zaman perang dahulu. Jadi, sudah bisa dipastikan umur kayu ini sudah lama sekali. Rumah Boyolali ini bisa dibilang villa-villaan keluarga. Suatu hari ada reunian 11 orang teman SMA papa. Salah satunya adalah Tante Otik. Di rumah sendiri cuma ada 3 kamar, karena 11 orang hanya satu yang laki-laki, terpaksa si Om Y tidur di ruang TV, dekat dengan meja makan tercinta kami. Di tengah malam sekitar jam 1-an, Om Y teriak dan lari ke depan rumah. Semua pada kebangun dan bertanya-tanya, ada apa? Semua pada kebangun dan bertanya-tanya, ada apa? Om Y bilang mimpi. Lalu mereka lanjut istirahat lagi. Besok paginya, Tante Otik langsung cerita ke papa saya. Dia melihat Om Y diganggu oleh gerobok lengek. Ternyata gerobok lengek tempat biasa saya makan bubur ayam dulunya adalah bekas penjagalan kepala. Om Y juga cerita hal yang sama. Beliau melihat kepala bergantungan dan
ilustrasi kepala dipenggal. Mengerikan. Sejak saat itulah saya selalu makan bubur di lantai sambil lesehan atau di ruang tamu saja. Semua kisah di atas real dan saya mempercayai adanya makhluk selain manusia. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Para sahabat satu surah activity, itulah tadi sebuah kisah gerobak lengeknya di mana gerobak tersebut memperlihatkan kepala menakutkan bergelantungan. Para sahabat satu surah activity, ada sebuah hikmah dari kisah tersebut, yaitu benda-benda kuno bertuah peninggalan eyang atau leluhur dapat menyimpan memori suatu residu energi yang dapat dilihat orang-orang tertentu. Kita sebagai manusia tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat satu surah activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu surah activity, tetaplah eling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansoi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke